Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah Ustazah Dwi Harijati. Yang terhormat Koordinator Humas Ibu Ari Mustrifarini. Yang kami hormati wali murid kelas 4 dan Ustadz Ustazah SD Muhammadiyah Kota Madiun. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya agar kita dapat berkumpul bersama di tempat yang berkah ini dalam acara pertemuan wali murid kelas 4. Adapun acaranya itu tadi yang pertama adalah sambutan. Berhubung karena Ustazah Dwi ada halangan, kita lanjutkan dengan penyampaian materi. Penyampaian materinya terdiri dari evaluasi pembelajaran, kegiatan yang akan datang oleh koordinator kelas 4, yaitu Ustazah Popi. Pada Ustazah Popi, disilahkan. Terima kasih Ustazah Rahmi. Saya akan menyampaikan untuk program pembelajaran di kelas 4. Ini nanti kita tampilkan PowerPoint-nya. Baik Bunda, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, program kegiatan. Yang kedua, kegiatan sekolah. Yang ketiga, kegiatan harian. Kemudian kegiatan belajar mengajar atau KBM. Kemudian penugasan dan evaluasi pembelajaran di kelas 4. Yang pertama, akan saya sampaikan program kegiatan. Untuk program kegiatan, di sini ada dibagi menjadi 3. Ada kegiatan harian, bulanan, dan semesteran atau dalam satu semester 1 ini. Nah, untuk kegiatan harian, seperti di jadwalnya anak-anak, sudah terdapat pembiasaan ibadah dan kegiatan pelajaran masing-masing mapel. Kemudian untuk kegiatan bulanan, di sini ada pengajian wali murid yang sudah terlaksana Jumat kemarin. Kemudian untuk kegiatan semester 1, ada parenting school, outdoor, guest teacher, assembly. Untuk parenting school, insya Allah akan dilaksanakan besok hari Sabtu. Kemudian untuk outdoor, insya Allah bulan depan, guest teacher, insya Allah bulan November, dan assembly nanti setelah PAS. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan sekolah. Nah, di sini parenting akan dilaksanakan tanggal 28 Agustus, hari Sabtu. Kemudian untuk pengajian wali murid yang sudah terlaksana tanggal 20 kemarin. Kemudian untuk bulan depan tanggal 15, 17, dan 19. Jadi setiap bulan. Kemudian untuk outdoor learning nanti akan dilaksanakan tanggal 6 sampai 9 September. Untuk kelas 4 nanti akan dilaksanakan tanggal 6 September melalui Zoom meeting. Dan untuk guest teacher nanti akan dilaksanakan kira-kira tanggal 1 sampai 4 November 2021 melalui Zoom juga. Untuk kelas 4 belum terdapat jadwal khusus tanggalnya. Dan yang terakhir, assembly, kegiatannya nanti akan dilaksanakan kira-kira 29 November sampai 2 November 2021.
Kegiatan assembly ini yaitu pengganti kegiatan festival kreatif dan peserta yang tampil dari semua siswa SD Muhtadin, termasuk nanti paralel kelas 4. Jadi semua siswa kelas 4 nanti akan tampil di assembly ini. Acaranya assembly ini bisa ditampilkan dengan bakat minat anak-anak. Jadi untuk menumbuhkan percaya diri anak-anak juga, seperti itu. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan harian. Di sini pembiasaan ibadah, Ayah Bunda. Pembiasaan ibadah ini seperti lembar pantauan ibadah yang sudah Ustadz Ustazah kirim melalui berupa PDF. Di sini di print. Kemudian setiap hari siswa mengisi dengan jujur, kemudian difoto dan dikumpulkan tiap 1 minggu sekali pada hari Jumat ke Google Classroom. Kemudian insya Allah untuk anak-anak sebagian besar sudah mengirim, tetapi untuk yang belum mengirim dimohon, diharapkan segera mengirim. Kemudian ada kegiatan terbaru dalam 1 minggu ini yaitu tahsin dan tahfidz melalui Zoom dan video call. Untuk Zoom-nya itu hari Senin dan Rabu, Ayah Bunda. Kemudian video call-nya hari Senin dan Kamis. Oh, maaf, Selasa dan Kamis. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, kegiatan belajar mengajar KBM di kelas 4. Di sini terjadwal tersampaikan 1 minggu sekali pada hari Minggu. Kemudian mata pelajaran dalam 1 hari terdiri dari 2 sampai 3 mata pelajaran. Kemudian kegiatan pembelajaran melalui Zoom berupa materi yang disampaikan dari Google Classroom berupa PPT atau video. Kemudian penyampaian materi disampaikan melalui Google Classroom terdiri dari ringkasan materi, PPT, rekaman suara, video, gambar, dan lain-lain. Guru akan mengirim deskripsi tugas ke Google Classroom sesuai jadwal. Seperti itu. Jadi untuk ini ada insya Allah 16 mata pelajaran, kelas, 16 kelas. Nah, di situ anak-anak sudah bergabung semuanya ya, Ayah Bunda. Kalau bergabung, diharapkan segera bergabung. Terutamanya kelas terbaru yaitu tahsin dan tahfidz. Karena di sana untuk Zoom atau materinya di-share langsung ke Classroom, tidak ada grup WA ya Bunda, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk penugasan ditugaskan portofolio atau tulis dan praktik. Kemudian ada worksheet juga. Worksheet ini tidak semuanya berupa soal, ada yang berupa praktik juga, tetapi dalam lembar kerja siswa, lembar pengamatan juga seperti itu. Kemudian pembelajaran disampaikan melalui Zoom meeting dan video call. Kemudian untuk review seperti yang sudah kita laksanakan minggu ini, yaitu review PPKN melalui Zoom seperti itu. Kemudian untuk review juga nantinya bisa melalui aplikasi ujianku seperti yang sudah kita laksanakan. Mungkin di kelas 3 sudah melaksanakan review melalui ujianku seperti itu. Nanti aplikasinya bisa di-download di Google Play Store ya Ayah Bunda. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Next. Nah, di sini akan kami sampaikan beberapa evaluasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan dalam 1 bulan ini, kurang lebih. Yang pertama, beberapa siswa tidak mengeklik tulisan diserahkan saat pengiriman tugas di Google Classroom, sehingga tugas yang dikirim tidak tersampaikan pada Ustadz Ustazah pengampu. Jadi di Google Classroom Bunda, itu di pojok kanan atas, itu ada tulisan diserahkan. Kalau itu belum diklik, maka di admin atau di usernya di
di aplikasinya ustazah itu tidak terdetek seperti itu. Kemudian nanti pengampu biasanya terlewat untuk koreksinya. Kemudian yang kedua, beberapa siswa menggunakan pensil saat penulisan tugas, jadi tulisan pada foto tugas tidak terbaca. Untuk kelas 4 bisa menggunakan ballpoint ya Bunda, sudah bisa menggunakan ballpoint. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, beberapa siswa belum bisa mandiri pada saat Zoom atau video call. Insya Allah untuk pembelajaran Zoom dilaksanakan dalam 1 tahun ya Bunda, untuk anak-anak bisa belajar secara mandiri untuk mengaktifkan Zoom-nya sendiri, kemudian video call dengan ustadz-ustazah sendiri, diangkat sendiri, seperti itu. Jadi belajarnya mandiri, seperti di sekolah, tanpa dampingan ayah bunda. Kemudian yang keempat, masih banyak siswa yang tidak mengirim lembar pantauan ibadah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa memang yang belum mengirimkan lembar pantauan ibadah. Kemudian yang kelima, beberapa siswa masih mengirimkan tugas melalui WA karena kendala sinyal saat pengiriman tugas di Google Classroom. Insya Allah kami memaklumi karena ada beberapa yang memang terkendala dalam HP-nya. Jadi untuk pengiriman bisa melalui WA seperti itu. Jadi kalau memang tidak bisa, boleh ke WA. Tapi kalau memang sudah ada aplikasi Google Classroom, monggo bisa diikuti. Seperti itu. Kemudian yang keenam, banyak siswa yang tidak fokus saat pelaksanaan Zoom karena ada siswa yang makan dan terganggu suara orang lain dari lingkungan rumah. Mohon maaf ya Bunda, jadi untuk Zoom atau video call, anak-anak diusahakan pagi sudah sarapan. Jadi ketika pembelajaran sudah fokus dengan pelajarannya, tidak lagi sarapan sambil sarapan atau sambil makan makanan ringan seperti itu. Jadi kalau makan belum, tidak boleh ya Bunda. Kalau minum, insya Allah kami mengizinkan dengan anak-anak izin dulu ke ustadz-ustazahnya. Gitu. Kemudian yang ketujuh, beberapa siswa tidak bisa join Zoom karena kendala sinyal, seperti itu. Ya, terima kasih penyampaian beberapa penyampaian kegiatan sekolah. Nah, di sini ada pesan, keinginan terbesar orang tua ialah menjadikan anak sebagai insan yang cerdas, beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Didiklah anak-anak kita agar kelak menjadi generasi Rabbani. Terima kasih Ayah Bunda. Cukup sekian untuk penyampaiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Alhamdulillah, syukuran jazakillah khair kepada Ustazah Polpi selaku koordinator kelas 4. Dan itulah penyampaian evaluasi pembelajaran atau kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan datang. Mungkin dari evaluasi ataupun kegiatan-kegiatan yang akan datang, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya, ini ada tambahan sedikit terkait dengan AKM yang akan disampaikan oleh Ustazah Ani. Monggo Ustazah Ani. Ya, terima kasih Ustazah Rahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ayah Bunda, selamat berjumpa kembali walaupun melalui Zoom secara virtual. Semoga semuanya sehat nggih? Alhamdulillah, nggih. Baik Ayah Bunda, di sini saya akan menyampaikan sedikit sebagai pembukaan mungkin nggih terkait AKM. Jadi untuk mulai tahun ini sudah ada perubahan paradigma di dunia pendidikan terkait ujian. Jadi untuk kelulusan mulai tahun ini sudah tidak menggunakan, sebenarnya kalau untuk ujian nasional sudah tidak digunakan mulai 2 tahun yang lalu sejak pandemi nggih, sehari nggih. Nggih, sejak pandemi sudah tidak menggunakan ujian nasional. Nah, untuk tahun ini kelulusan juga sudah tidak berdasarkan ujian sekolah juga, tapi akan digunakan yang namanya AKM. Apa itu AKM? Jadi AKM itu asesmen kompetensi minimal
Jadi lebih ke penilaian yang dinilai bukan hanya individu tapi secara keseluruhan sekolah seperti itu. Jadi lebih ke mutu sekolah. Tapi penilaiannya diambil dari siswa, diambil dari pemahaman siswa, diambil dari gurunya dan juga diambil dari lingkungan sekolahan seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya tidak dilaksanakan di kelas 6 tapi dilaksanakan di kelas 5. Nah, seperti apa AKM itu? Jadi kalau untuk AKM bagi anak-anak itu lebih menekankan pada literasi. Jadi lebih menekankan pada pemahaman anak terhadap bacaan dan juga terhadap numerasi, terhadap bilangan-bilangan, lebih ke penerapan ke sehari-harian seperti itu. Jadi ini malah ketika kondisi anak-anak banyak di rumah, ini justru lebih membantu karena anak-anak bisa lebih bertemu dengan realitanya seperti itu. Sebagai contoh ketika diajak ibu membuat kue seperti itu, nanti tolong ditimbangkan berapa gram atau dibaca dulu resepnya, kemudian anak menyiapkan, itu sudah termasuk pembelajaran dan itu akan sangat membantu pada saat AKM nanti. Jadi untuk AKM ini persiapannya bahkan dimulai dari kelas 1 yaitu dengan apa? Dengan memperbanyak literasi. Nanti siswa dibiasakan untuk membaca kemudian memahami dari apa yang dibaca seperti itu. Mungkin itu sedikit gambaran tentang AKM nggih. Insya Allah nanti di akhir saja nggih, di akhir kelas 4 kita akan coba anak-anak mencoba melihat soal-soal AKM itu seperti apa. Tapi untuk saat ini anak-anak lebih kita tekankan pada pembelajaran dengan melibatkan literasi seperti itu. Mungkin itu Ustazah yang bisa kami sampaikan terkait AKM. Insya Allah dengan dukungan ayah bunda, insya Allah anak-anak bisa melewati yang seperti ini. Jadi tidak hanya sekedar pembelajaran, kemudian ada AKM juga, insya Allah ini mudah saja. Karena insya Allah support dari ayah bunda selama ini sudah bagus sekali. Terima kasih ayah bunda. Masya Allah, syukran jazakumullah khair. Itu mungkin Ustazah nggih yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khair kepada Ustazah Ani selaku koordinator bidang kurikulum. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab terkait evaluasi dan kegiatan siswa yang akan datang dan sebelumnya itu. Monggo ayah bunda, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran, evaluasinya, kemudian yang telah disampaikan tadi oleh Ustazah Popi. Monggo ayah bunda. Saya Us. Assalamualaikum. Monggo bisa menyebutkan nama siswanya, nama anandanya, nama anaknya, dan dari kelas berapa, dari kelas apa? Saya bundanya Nafi Arouf dari kelas 4 Fatur Rahman. Halo? Nggih, monggo, Ma. Ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran di SD Mutadin itu memang berbeda dengan SD-SD lainnya yang sudah untuk IT-nya juga sudah canggih ya Us ya. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya di sini cuma minta tolong dipertimbangkan lagi untuk kegiatan Zoom yang tiap hari karena kan namanya orang tua kan ada yang keduanya bekerja. Kalau anak kita tinggal sendirian, misalnya kita kasih fasilitas sendiri, namanya anak itu kadang kan pemahamannya itu berbeda. Untuk mengoperasikannya saja kadang juga mereka bingung gitu. Jadi kan harus ada pendampingan. Nah, kalau misalnya setiap hari dari pagi sampai siang, bagaimana dengan kondisi orang tua yang bekerja gitu, Us? Mohon solusinya. Terus nanti kalau misalnya ada Zoom gitu kan, kadang kan kita sinyal terkendala dengan sinyal. Mohon direkod. Jika terkendala untuk merekod, harusnya guru kan bisa mengakalinya misalnya dengan hasilnya itu divideokan pakai handphone kan bisa nanti dikirimkan ke orang tua. Jadi orang tua itu ketika mau mengajari anaknya itu juga bisa gitu.
Kan misalnya saya tinggal kerja, anak sendirian di rumah, namanya anak kan pemahamannya berbeda. Pastilah dia tanyanya ke orang tua. Nah, sedangkan orang tua kan tidak ikut Zoom gitu. Jadi kan tidak tahu pelajarannya itu tentang apa yang diterangkan. Jadi kalau misalnya ada rekod atau ada hasilnya, orang tua juga bisa menerangkan kepada anak. Terus yang kedua, untuk review menggunakan Zoom. Kemarin saya coba anak saya itu, saya tinggal sendirian. Di situ kan ada soal, di bawahnya ada cerita, bawahnya ada soal. Yang namanya anak itu kan kadang membacanya untuk pemahamannya saja mereka membutuhkan waktu yang lama. Setelah itu kan hilang soal cerita, ganti pertanyaan di bawah. Itu kan anak juga kadang kesulitan. Kemarin sempat juga sinyalnya itu hilang, mati kan kalau tidak ditungguin orang tua itu kan juga kasihan ke anaknya, nanti kan tidak bisa mengerjakan juga. Mohon solusinya, dan untuk ketika orang tua itu sharing ke wali kelas, tolong segera dijawab karena kan memang namanya orang tua kan butuh juga bimbingan dari guru, kerjasama dari guru, karena tidak semua orang tua itu jenius, semua pelajaran itu bisa gitu. Jadi kadang kan orang tua itu nggak bisa tanya ke guru, nah gurunya itu jawabnya itu lama, sudah gitu di telepon juga nggak diangkat-angkat. Terus gimana dengan anak-anak gitu? Ya mohon kerjasamanya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ma atas pertanyaannya. Oke. Pertanyaan lagi dari Ayah Bunda. Insya Allah untuk pertanyaannya tadi kita tampung dulu. Ayah Bunda, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali terkait evaluasi pembelajaran anak-anak ataupun kegiatan yang akan datang dan kegiatan yang sebelumnya. Yang di slide 11. Atau perwakilan kelas dari kelas 4 Ibrahim maupun kelas Fakih Usman. Monggo Ma, Ayah Bunda. Ketua kelas. Perwakilan kelas Fakih Usman ataupun kelas Ibrahim. Mungkin sudah jelas semua Ustazah. Baik. Oh ya. Ya silakan. Oke, ditunggu sekalian. Monggo Ma. Ya, Ibunda dari Bagas dari 4 HR Farudin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Usia, soalnya pembelajaran di kelas 4 ini tuh benar-benar, kalau saya sih melihatnya anak-anak itu benar-benar dituntut mandiri kayak gitu. Nah itu memang sebenarnya agak-agak kaget gitu kan. Soalnya kalau misalnya pas dulu kan kelas 3 itu kan apa-apa masih dibimbing apa segala macam. Kalau kelas 4 ini benar-benar anak-anak tuh kayak yang dicolne gitu ya, dicolne gitu. Nah, saya sebagai orang tua sih mikirnya terima kasih gitu, karena ini kan merupakan awal kelas besar kayak gitu ya, awal kelas besar, jadinya anak-anak itu sudah mulai dipersiapkan untuk mandiri kayak gitu. Cuman ini jadi maksudnya kayak misalnya pemberitahuan kayak gitu, kayak yang seperti saya sampaikan ke Usrahmi kemarin, jadi misalnya apa-apa itu jangan cuma diomongkan di Zoom gitu, maksudnya kadang tuh anak itu nerima habis itu ditanyain lupa gitu. Jadi kalau misalnya terkait tentang jadwal terutama ya Us ya, bukan kalau misalnya pembelajaran, jadi terkait sama jadwal atau apa kayak gitu, misalnya nanti dibikinkan list juga kayak gitu, mungkin akan lebih baik gitu berikutnya, misalnya ada perubahan apa-apa kayak gitu loh Us. Gitu yang pertama. Yang keduanya tentang AKM ini
terus terang saya juga barusan dengar gitu, kalau misalnya, mohon maaf bisa nggak ya diberi catatan gitu, catatan, bahwa apa sih yang kita persiapkan sebagai orang tua ini untuk menghadapi AKM yang tadi mulainya kalau nggak salah kelas 5 ya, usia? Nilainya, pengambilan nilainya di kelas 5 nanti. Iya, heeh, tapi kan maksud saya, itu kan perlu dipersiapkan jauh-jauh hari gitu. Mungkin alangkah baiknya untuk, kami ini diberikan, apa ya namanya ya, ore-orean gitu. Apa sih yang nanti kira-kira akan kami hadapi di kelas 5 gitu. Jadi nggak mak bedunduk nanti apa, tiba-tiba ada seperti itu gitu. Jadi, kalau saya pribadi gimana kalau misalnya usul gimana kalau misalnya diberikan catatan gitu bahwa apa sih nanti yang dibutuhkan di kelas 5, apa yang kami hadapi, lalu apa yang harus dipersiapkan gitu. Jadinya kami bisa menghitung dari jauh-jauh hari untuk persiapan AKM ini gitu. Seperti itu aja sih, Us. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran atas pertanyaannya, Ma. Dari wali murid Nafi dengan wali murid Bagas. Mungkin langsung bisa dijawab nggih, Ustazah? Dari pertanyaan yang pertama adalah dari wali murid atas nama Nafi. Ya, terima kasih Ustazah, biar nggak lupa ya Ustazah ya. Baik, ini bisa segera kami tanggapi. Terima kasih Mama Nafi dan Mama Bagas. Berikut ini akan kami sampaikan tanggapan kami terkait beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Mama Nafi dan Mama Bagas. Baik, yang pertama terkait Zoom setiap hari, nggih Mah nggih. Baik, sebenarnya kemarin untuk program Zoom ini sudah kita ringkas menjadi 2 kali Zoom 1 minggu. Nah, ternyata untuk Zoom, pembelajaran ini kan masih belum mencakup pembelajaran tahsin dan tahfidz, di mana ketika tahsin tidak dilaksanakan setiap hari, itu banyak memungkinkan anak lupa, seperti itu. Nah, dari apa yang disampaikan, Mama Nafi, jika memang itu tidak memungkinkan, berarti ini akan menjadi evaluasi bagi kami. Kita akan mencoba mencari solusi terbaik lagi, bagaimana agar anak-anak bisa tetap belajar, tapi juga tidak memberatkan ketika anak-anak harus belajar sendiri di rumah tanpa ada orang tua atau tanpa ada fasilitas tersendiri terkait HP ataupun laptop. Kita benar-benar besar harapan kami, dalam waktu dekat kita bisa segera tatap muka seperti itu, Mah, nggih. Karena memang, untuk ngaji ini tidak mungkin kalau anak hanya mendengarkan suara saja dalam artian hanya voice note, kemudian anak membaca sendiri seperti itu, eee, masih perlu seperti itu untuk bimbingan, sehingga untuk video call ataupun Zoom itu masih diperlukan. Nah, untuk kedepannya kita akan coba evaluasi lagi karena memang masih baru 1 minggu ini nggih Us pelaksanaannya. Nggih, terima kasih untuk evaluasinya. Kemudian untuk Zoom record, kemudian di-share hasil recordnya enggak, terima kasih Mah, insya Allah nanti akan kami usahakan. Sebenarnya kalau record itu kita masih record ya Us. Ya, Us, betul. Nggih, Kebetulan hanya kemarin saja memang heeh, 2 kali 2 kali kita Zoom. Zoom itu ada terjadi problem. kendala, ada Oke. perubahan, ada apa namanya, gangguan teknis sehingga tidak ter-record seperti itu. Untuk yang berikutnya insya Allah akan kami share untuk, record dari, pelaksanaan Zoom sehingga untuk orang tua bisa mengetahui apa saja yang tadi disampaikan. Terima kasih Mama Novi sudah diingatkan. Kemudian Oke. untuk review, nggih. Itu memang baru pertama kali Mah nggih untuk review melalui Zoom atau melalui video call. Ini menjadi evaluasi kami, ternyata kendalanya seperti itu. Nah, untuk kedepannya untuk yang, video call maupun Zoom, insya Allah nanti konsepnya tidak sama dengan konsep review berupa tulis. Untuk review berupa tulis, insya Allah akan tetap kita menggunakan, aplikasi ujianku. Untuk aplikasi ujianku ini kira-kira ayah bunda mengalami kesulitan mboten nggih? Kalau untuk review yang aplikasi itu saya kira tidak, Us, karena kan kita bisa mengerjakannya itu misalnya orang tua kerja, kita kan bisa habis maghrib itu kan juga bisa. Jadi kalau misalnya mau mendampingin anak, misalnya keterkaitan dengan apa namanya alat gitu ya, misalnya HP-nya cuma 1 atau misalnya jaringan yang error gitu kan, kita bisa mendampingin anak misalnya
oh ini error Bunda gitu kan, dia bisa kan, jadi tidak terbatas waktu gitu loh Us. Kalau Oh, yang ya. seperti kemarin itu kan saya pernah ninggal itu anaknya habis itu nangis karena dia kadang jaringannya hilang-hilang gitu. Iya, Jadi oke, oke, yang Mas. kedua, iya namanya sinyal kan kita juga nggak bisa pastikan gitu loh Us. Iya, sinyal Tapi nggak bisa kalau yang dibeli. pakai aplikasi ujian, kita kan bisa ngerjainnya sewaktu-waktu. Misalnya ada orang tua yang kerja, bisa pulang kerja gitu. Kan juga Iya, dibatasin kan kemarin sampai jam 8 ya yang tahun kemarin itu. Saya iya, malah Oke. senang yang seperti itu gitu, Us. iya, iya, Ya iya, monggo Mas. yang lainnya. Oke. Ya, insya Allah untuk aplikasi ujianku tetap kita pakai Bunda nggih. Kemarin itu Oke. untuk yang Zoom ataupun video call itu hanya sebagai pembanding saja. Jadi untuk pengambilan nilai kita tidak hanya berupa tulis saja, tapi lisan juga. Jadi nanti ke depannya kalau memang Zoom ataupun video call itu nanti lebih ke pertanyaan lisan saja nggih Mah nggih. Oh, terima kasih Ya, karena kan evaluasinya. kalau gini, kalau maaf enggak Us ya, kalau misalnya pertanyaan lisan, anak kan biasanya lebih paham dengan ucapan guru daripada membaca pertanyaan. Yang namanya anak-anak itu kan kadang pemahamannya berbeda-beda. Aku yang taksi no nanti burung Kan misalnya maksudnya soalnya sampai seperti satu ini, kali anaknya empuh. tidak paham. Gitu. Tapi kalau misalnya gurunya yang bertanya, insya Allah anak itu paham karena bahasa guru dengan bahasa soal itu kan berbeda. Iya, Mungkin itu nggih aja. Mah. Iya, terima kasih, Ma. Oke, insya Allah nanti untuk terkait review akan kita evaluasi kembali. Insya Allah jika menggunakan tulis, karena memang kemarin ada beberapa kendala, Ustazah, nggih, dalam Betul, pelaksanaannya, terutama di kualitas kamera juga, sehingga soal kadang kurang terlihat jelas seperti itu. Sehingga untuk nanti review tulis, insya Allah akan tetap kita laksanakan menggunakan aplikasi ujianku. Oke, terima kasih, Ma, evaluasinya. Kemudian untuk fast respon, oke. Untuk fast respon insya Allah nanti kita akan berusaha lebih baik lagi dalam menanggapi masukan atau menanggapi pertanyaan dari ayah bunda sekalian. Oke, terima kasih sudah menyampaikan kepada kami. Jika memang ada yang kurang berkenan, kami harap bisa langsung menyampaikan langsung kepada kami. Kami mohon untuk tidak keluar dulu nggih Mah nggih, kalau memang ada memang ganjalan atau ya seperti ini, saya suka Mah kalau langsung ditanyakan seperti ini. Kami insya Allah bisa terbuka untuk semua masukan seperti itu, nggih. Nanti kalau memang ada yang perlu disampaikan silahkan langsung disampaikan. Insya Allah nanti kami akan memperbaiki lagi untuk respon kami kepada ayah bunda sekalian. Kemudian untuk terkait tadi Mama Bagas, nggih, daftar kegiatan ya, kegiatan. Oke, terima kasih Ma. Untuk yang kelas 4 ini kan berbeda dengan kelas 3 kemarin. Kan untuk kelas 4 ini kan kita menggunakan classroom nggih Mah nggih. Nah, kemarin kan di pemahaman kami jika sudah disampaikan di classroom, harapan kami sudah bisa dipahami seperti itu. Jadi sudah dilihat di classroom saja sehingga juknis tidak kami sampaikan. Sebenarnya ada Ma, tapi kalau memang dirasa membantu insya Allah nanti akan perlu desain nggak Us kira-kira? Kalau memang dirasa membantu. Yang seperti bisa, kelas 3 nggih. dulu kan ada juknis nggih Mah nggih, yang Iya, dikirimkan iya, seminggu Us. sekali. Oh iya, Iya, seperti iya. itu maksudnya nggih. Ya, Soalnya bersama jasa. karena ini kan masih transisi ya Us ya, maksudnya Nggih. saya menghargai gitu untuk memandirikan anak-anak gitu, cuman Nggih. untuk jangan langsung dilepas gitu. Nggih. Kami juga wali ini juga agak bingung. Nggih Mah, sebenarnya kami sudah setiap hari insya Allah mengingatkan nggih, classroom apa yang harus dicek. Umpamanya hari ini Iya, classroomnya yang harus sebenarnya iya. dicek, classroom bahasa Arab, classroom bahasa Indonesia dan bahasa IPS seperti itu. Jadi itu sudah kita sampaikan setiap hari. Sebenarnya harapan kita sudah, harapan kami itu sudah bisa membantu gitu. Tapi kalau memang dirasa masih perlu bantuan dengan menggunakan petunjuk teknis dalam 1 minggu itu, insya Allah kita sertakan. Ada Mah, kita sebenarnya tetap membuat kok itu. Iya, Us. Ya. Terima kasih. Insya Allah nanti akan kami sertakan. Kemudian untuk terkait AKM, nggih, terima kasih. Untuk persiapan itu malah sebenarnya dari pihak apa jenenge ngono kaya DSN itu tidak hanya dari kelas 4 Mah untuk persiapan AKM itu, justru dimulai dari kelas 1.
karena itu adalah keterampilan Oh. anak memahami bacaan. Jadi yang Hmm. benar-benar dinilai itu adalah bagaimana anak itu bisa memahami bacaan. Karena selama ini anak seringnya instan nggih, Mah, nggih. Nah, Ya. Nah, itu yang ditekankan pada AKM itu seperti itu. Jadi anak membaca, jadi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu keterampilan membaca tidak hanya sekedar lancar membaca, tapi benar-benar paham apa yang dia baca, seperti itu. Dan jika itu bacaan apakah bisa di semuanya? Oh, bisa. Jadi untuk yang mau lift karena kepentingan ya, terima kasih Mama Rehan sudah izin, monggo. Ya, untuk yang AKM ini itu anak lebih ke keterampilan dalam memahami bacaan. Apakah hanya di bahasa Indonesia dan matematika saja penekanannya? Tidak, di semua pelajaran seperti itu. Jadi contoh ketika katakanlah Al-Islam ya, Al-Islam itu ada nggak numeriknya? Oh, ada. Gitu. Umpamanya ada bagaimana cara menghitung zakat. Jadi keterampilan anak itu menggunakan angka tidak hanya sekedar tulisan. Jadi tidak hanya sekedar menulis di kertas 3 kali 4 berapa, tidak hanya sekedar seperti itu. Jadi umpamanya Bunda meminta tolong, Mas Bagas minta tolong diambilkan piringnya dari lemari 2 lusin. Anak sudah paham. Oh, 2 lusin itu berapa ya? Kalau 1 lusin 20, 1 lusin 12, berarti kalau 2 lusin berapa? Nah, kemampuan yang seperti itu yang diharapkan dari AKM itu. Seperti itu. Insya Allah nanti untuk penjelasan seperti apa AKM, insya Allah nanti akan kami sampaikan di grup bersama dengan PPT hari ini dan juga hasil pertemuan kita hari ini. Terima kasih, Ma. Ya, kami kembalikan waktunya kepada moderator. Silakan. Terima kasih kepada Ustazah Hani yang telah menjawab pertanyaan dari Mama Bagas dan Mama Nafi. Mungkin ada ayah bunda lagi yang ingin ditanyakan terkait evaluasi pembelajaran kita selama ini, kegiatan yang akan datang dan kegiatan sebelumnya. Balik. Oke, monggo Mama Putra. Izin live. Iya. Izin live. Oke, monggo Mama Prabu. Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Ma. Begini Us, saya ingin ngasih masukan sedikit nih Us terkait pembelajaran. Jadi gini Us, kadang seperti tadi yang disampaikan, kadang kan anak-anak atau diri kita sendiri waktu membantu menyerahkan tugas itu kadang kan lupa klik serahkan. Kadang juga salah, harusnya misalkan dikirim ke bahasa Arab tapi dikirim ke bahasa Jawa. Ke kelas lain. Itu yang terjadi. Saya mohon apabila ada kekeliruan dari kami menyerahkan tugas atau gimana gitu, alangkah baiknya kita dijapri lewat WhatsApp Us. Soalnya kadang kemarin saya cek itu ya satu-satu di grup classroom itu ternyata ada beberapa itu salah kirim gitu, terus ada beberapa yang ternyata lupa belum diserahkan gitu, terus ternyata ada komentar, ada himbauan dari Ustazah tertulis di classroom, tapi kami tidak setiap hari mengecek classroom-nya itu, jadi kami itu fokusnya masih ke WhatsApp, jadi masih belum bisa move on ke WhatsApp sebenarnya. Begitu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ma atas pertanyaannya. Mungkin ada ayah bunda lagi yang ingin bertanya? Saya Us. Oke, monggo. Mama Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Ma. Hanya sedikit ngasih saran Us untuk pembelajaran. Gimana kalau
setiap 1 minggu atau dalam 1 bulan itu 1 atau 2 kali ada home visit gitu, Us. Jadi dari rumah ke rumah, tujuannya untuk si anak itu biar lebih mengenal lebih dekat dengan teman-temannya dan ustazahnya. Ya, karena selama daring ini terus terang kan apalagi Akmal baru pindahan ya, Us ya, selama baru 2 tahun pindah. Udah gitu sekarang kan pindah lagi, temannya kan udah berubah lagi kelas 4 Ganti ini. lagi, nggih. Jadi tidak sama sekali belum mengenal teman-temannya gitu loh, Us. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ma atas pertanyaannya. Yang pertama tadi pertanyaan dari atau saran masukan dari Mama Prabu terkait penyerahan tugas yang untuk diingatkan ke WA ketika salah pengiriman. Insya Allah kami akan mengingatkan kembali. Insya Allah kami setiap hari itu mengecek Google Classroom itu sesuai dengan kelas-kelasnya. Jikapun kalau misalnya ada yang salah mengirim, insya Allah kami akan segera langsung mengingatkan kepada jenengan semua. Terima kasih atas masukannya, Ma. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan dari Mama Akmal atau masukan lebih tepatnya Ustazah. Bagaimana Ustazah untuk terkait home visit-nya? Oke, terima kasih Mama Akmal untuk masukannya terkait home visit. Besar sekali harapan kami bisa langsung bertemu dengan anak-anak seperti itu, nggih Mah nggih. Ya insya Allah nanti kalau memang waktunya insya Allah kita schedulekan, tapi mungkin tidak bisa nggih Mah seminggu sekali. Oke, karena memang kebetulan jarak rumahnya anak-anak ini bervariasi sekali gitu loh. Jauh, berjauhan. Namanya di kampung mungkin masih bisa nggih. Nanti di rumahnya ini yang ngumpul 5 anak masih bisa. Kalau di sini kan otomatis kita harus satu-satu dan jarak rumahnya jauh-jauh. Jadi mungkin kalau memang nanti bisa dilaksanakan kemungkinan besar tidak bisa 1 minggu sekali seperti itu Mah. Kemungkinan kalau bisa 1 bulan sekali. Tapi harapan kita setiap hari ketemu di sekolah. Betul Ustazah Ani. Itu. Terima kasih Mama Akmal sudah meramaikan pertemuan hari ini. Monggo yang lain. Sampun. Ibu komite, monggo silahkan. Dicolek sama Ustazah hari ini. Ibu komite. Monggo, sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi sepertinya? Sepertinya sudah tidak ada Ustazah Hani. Mama Diva. Monggo Mama Diva. Monggo Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ini aja, Us. Mau tanya, begini kali kita dalam seminggu ya, Us ya. Saya tuh baru 1 kali atau berapa ya? Menerima checklist apa tugas yang belum dikirim di Google Classroom. Jadi biar tahu misalnya saya belum menyerahkan atau sudah gitu loh. Kalau misalnya belum kan bisa langsung dikerjakan. Saya ya itu karena saking banyaknya itu kadang terlewat gitu loh. Takutnya terlewat. Jadi checklist di tiap minggunya di akhir minggu gitu anak-anak yang sudah mengerjakan tuh apa aja, yang belum apa aja, centang-centang dari Ustazah, maksudnya seperti itu. Terus satu lagi satu lagi rencana pembelajaran tatap muka kapan ya Us ya? Masya Allah. Terima kasih, Us. Itulah kami yang harapkan juga Ma. Terima kasih atas pertanyaannya Ma. Monggo Ustazah Hani. Baik, terima kasih Mama Diva. Mohon maaf,
Jadi untuk yang awal itu memang kami sampaikan ke semuanya, baik yang sudah mengerjakan atau belum mengerjakan untuk checklistnya. Nah, setelah kami evaluasi dan kita koordinasikan, untuk checklistnya itu hanya kami sampaikan kepada yang belum mengerjakan saja. Jadi kalau yang tidak menerima berarti memang sudah terselesaikan tugasnya. Terselesaikan. Ya kan untuk nilai kan alhamdulillah sudah bisa dicek juga di classroom seperti itu. Nah, untuk yang belum itu baru kita ingatkan seperti itu. Nggih. Ngaten Mas nggih. Kalau memang awal itu semuanya saya kirim Mas. Terima kasih. Sama-sama Mas, terima kasih sudah menanyakan ke kami. Kemudian untuk terkait tatap muka, kapan Ustazah Hari mau tatap muka Ustazah Hari? Kapan Ustazah Hari? Pengennya sekarang. Semoga levelnya segera turun, Mas. Kemarin dari Presiden Jokowi bahwa nanti yang terbaru sih kalau untuk level 2 sama level 3 apalagi segera turun level, paling tidak nanti jadi zona hijau. Selanjutnya nanti SMP, SD bisa tatap muka. Mohon doanya kita semoga semuanya selalu sehat, semoga anak-anak selalu semangat begitu belajar dari ini. Semoga kita semua diberi kesabaran dan tetap top buat ayah bunda yang jadi guru hebat selama ini. Masya Terima kasih Allah, dari kami. Barakallahu Di rumah. Jadi belum bisa jawab ya. Kita hanya bisa berdoa dan doa. Alhamdulillah, syukran Ustazah Ari. Alhamdulillah ya Bunda. Alhamdulillah kita telah menyampaikan terkait evaluasi pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang akan datang, kegiatan pembelajaran yang sebelumnya juga, sharing terkait pembelajarannya anak-anak. Terima kasih banyak. Syukuran jazakumullah khair atas masukan-masukannya, kritik dan sarannya. Insya Allah setelah ini akan evaluasi dari kami juga. Nah, setelah ini insya Allah nanti PPT yang hari ini, kemudian evaluasi yang hari ini akan kami kirim di grup kelas masing-masing. Itulah tadi pertemuan kita pada hari ini, pertemuan wali murid kelas 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami, mohon dimaafkan. Mungkin ada masukan lagi Ustazah? Alhamdulillah kita tutup agenda hari ini, acara pada hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khair, barakallahu fikum, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Ayah Bunda. Ayah Bunda hebat. Dan semangat banget, Masya Allah. Nular ke anak-anaknya. Masya Allah. Mohon maaf kami akhiri dulu Mah nggih. Bisa di end foto. ya. Pengennya kapan-kapan ngerujak bareng Mah ya. Nah, coronanya sudah hilang gitu.